Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, setiap kita butuh perlindungan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kita butuh perlindungan Tuhan. Dan di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan melindungi saudara. Dan kemudian kita juga akan berdoa bersama memohon perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Di mana di sini saudara, Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menerima janji Tuhan. Sekalipun pada waktu itu kondisinya mereka masih ada di luar Kanaan, sekalipun pada waktu itu kondisinya semuanya masih serba tidak jelas, tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janji itu pasti digenapi. Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri akan menyertai umatnya dalam perjalanan mereka. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu. Dia menyertai perjalanan hidupmu, dan janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Tuhanlah perlindungan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melindungi kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah berlindung kepada Dia. Dan orang yang berlindung kepada Dia akan berkata bahwa Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertahananku yang aku percayai. Artinya dia mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan akan melindungi seluruh kehidupannya. Kalau hari ini saudara berlindung kepada Tuhan, buktikan bahwa saudara percaya bahwa Tuhan itulah perlindungan saudara.
Mazmur 5 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang yang berlindung kepada Tuhan pada akhirnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai, karena mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memagari mereka. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12-13 ini. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena orang yang berlindung kepada Tuhan endingnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai dalam kehidupannya. Mazmur 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara saat ini sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kelemahan? Adakah saudara sedang mengalami kekurangan, kemiskinan? Dengar saudara, Allah mau bangkit memberi pembelaannya kepada saudara. Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, Dia mau bangkit campur tangan dan membela kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala keberadaan kita hari ini, harapkan perlindungan kepada Tuhan, rindukan dan mohonkan perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19-23, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Orang benar kemalangannya banyak, tetapi Tuhan melindungi dia, bahkan tidak mengizinkan dia mengalami bahaya. Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah, kata firman Tuhan. Dia membela, Dia menjaga, Dia melindungi umat-umatnya. Kalau hari ini saudara mengalami remuk jiwa, hatimu patah oleh karena situasi, keadaan, oleh karena perlakuan ketidakadilan dan sebagainya, dengar, Tuhanlah perlindungan yang akan membela setiap kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, hidup ini ada berbagai situasi kondisi yang kita alami. Ada penindasan, ada situasi yang berat yang kita alami, aniaya, dihempaskan. Itu yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara. Ada keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Namun dalam semuanya itu, kekuatan berlimpah-limpah berasal dari Tuhan.
Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka kekuatan Tuhan akan mengalir bagi kita secara berlimpah-limpah, sehingga sekalipun ditindas tidak terjepit, kata Paulus. Sekalipun ditindas tidak habis akal, tidak putus asa, karena ada kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Itu sebabnya berlindunglah kepada Dia, karena Dia kekuatan kita. Berlindunglah kepada Dia karena berlimpah-limpah kekuatan yang Dia beri bagi setiap kita. Ayat terakhir, saudara, tentang perlindungan Tuhan bagi kita. Mazmur 91 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, di sini kembali di dalam Mazmur 91 ini kembali ditegaskan bahwa sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjerat umat manusia, termasuk menjerat anak-anak Tuhan, menjerat saya dan saudara. Tetapi Tuhan kita akan melepaskan kita dari jerat. Dia akan membebaskan kita dari jerat. Dia melindungi kita dengan kesetiaannya. Dia menjadi perisai. Bahkan di ayat 4 itu dikatakan bahwa Dia akan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita untuk melindungi kita. Saudara, Tuhan itu melindungi setiap kita, umat-umatnya. Itu sebabnya apapun keadaannya, apapun kondisinya, berlindunglah kepada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara, menguatkan iman saudara. Dan saat ini kita akan berdoa bersama, memohon perlindungan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mari datang memohon perlindungan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Engkau yang tahu segala kondisi dan keadaan umat-umat-Mu. Engkau yang tahu situasi kehidupan anak-anak-Mu. Engkaulah perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Nyatakan perlindungan-Mu bagi mereka, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terjepit oleh masalah, sedang terjepit oleh persoalan, sedang terjepit oleh keadaan ekonomi. Bapa yang baik, Engkaulah yang melindungi anak-anak-Mu dan menyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka, melepaskan mereka dari segala masalah mereka. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Nyatakan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka perlu perlindungan Tuhan, kami semua perlu perlindungan Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kami imani janji-janji firman-Mu bahwa perlindungan-Mu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silakan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom.